Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan di video kali ini kita bahas PlanQ Network. Jadi teman-teman semua, pastikan kalian selalu riset secara mandiri, dan juga disclaimer, video ini hanya sekedar untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Dan pastikan kalian gak skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari Cosmobook, dan bisa kita lihat di sini untuk adopsi massal 898 pole on osmosis frontier baru dan kompatibilitas EVM. Apa kesamaannya di Plan Foundation atau PlanQ Foundation? Kami sudah menyiapkan ulasannya di cosmobook.io. Jadi kami terbuka untuk diskusi dan pengeditan melalui DM ya, dan kalian bisa juga hubungi di GitHub. Jadi di sini kita akan kutip secara singkat, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham apa yang saya sampaikan tentang project dari PlanQ Network ini guys. Yang pertama, kita bisa lihat di sini apa itu PlanQ. Jadi PlanQ adalah blockchain yang berfokus pada platform seluler. PlanQ tidak bergantung pada OS dan berfungsi di setiap perangkat seluler. Lebih dari separuh populasi dunia tidak memiliki akses ke komputer atau desktop dan juga laptop. Di sisi lain, lebih dari 80% memiliki akses ke ponsel. Ini berarti bahwa mereka hanya memiliki akses ke ponsel atau perangkat seluler lainnya secara teoritis. Dapat menggunakan blockchain PlanQ untuk berinteraksi dengan DApp dan aplikasi DeFi. Lalu ada penggunaan seluler lainnya tanpa menggunakan komputer dan desktop. Dan teman-teman semua, kalian bisa menggunakan yang namanya browser dari Mises. Nah, itu bisa kalian download di Play Store. Jadi di Mises itu kita bisa menginstal extension ya, nggak perlu kita menggunakan PC ataupun menggunakan laptop ya. Jadi teman-teman pengguna seluler bisa menggunakan jaringan dari PlanQ Network ini guys. Dan model PlanQ Network itu menghilangkan hambatan dan mengundang berbagai pengguna dari berbagai komunitas untuk berinteraksi dengan blockchain. Dampaknya akan terasa dalam segala hal, dari pertukaran peer to peer hingga pengembangan DApp dan DeFi. Jadi si PlanQ Network ini dibangun di jaringan Cosmos ya, atau yang kompatibel dengan Ethereum seperti EVM ya. Dan PlanQ dibangun di atas solusi yang ada termasuk Web3. Jadi untuk Ethereum Virtual Machine atau EVM dan konsensus Tendermint yang telah berhasil memenuhi tujuan inti mereka. Jadi secara singkat, si PlanQ Network ini bertujuan atau berfokus pada pengguna Android atau pengguna ponsel, atau teman-teman semua yang nggak punya PC dan juga komputer, kalian bisa menikmati dari blockchain tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan bahas dari roadmapnya si PlanQ Network ini guys. Oke, di sini untuk peta jalan dari PlanQ Network, yang pertama add IBC briefcase to other chain, dan alpha atau beta release of Castrum. Jadi aplikasi Castrum juga sudah dirilis sama si PlanQ Network. Dan di Q2 itu add Cosmos staking and Gov support to Castrum. Jadi nanti aplikasi Castrum itu bisa digunakan untuk staking gitu ya. Dan di sini add more IBC briefcase, dan lalu expand DApp dan kompatibilitas. Lalu di sini ada purse listing on exchange, dan di Q3 itu juga akan listing di exchange, dan di Q4 akan listing di exchange, dan yang terakhir itu anniversary community Gov vote to determine the next step. Jadi akan ada pengembangan selanjutnya di Q4, dan di Q4 sebelum pengembangan selanjutnya dia akan listing di exchange. Nah, pertanyaannya listingnya di mana nih? Teman-teman pasti penasaran, dan kita tunggu aja di akhir bulan Januari
2023 apakah dia akan listing di salah satu bursa ternama seperti KuCoin, Binance, dan juga Huobi Global. Cuman kalau misalnya kita lihat dari PlanQ Network, kemungkinan dia akan listing di KuCoin guys. Nanti kita tunggu aja dan kita akan update di next video. Oke, kita kutip lagi dari PlanQ Foundation, dan di sini kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa kami terintegrasi pada HICO World, dan forum persemakmuran PlanQ sekarang aktif, dan pengguna didorong untuk membuat diskusi atau proposal di platform Commonwealth di commonwealth.im atau im/PlanQ. Jadi teman-teman semua pelajari lebih dalam lagi tentang PlanQ Network ini guys. Oke, Commonwealth itu adalah platform all-in-one untuk komunitas on-chain untuk berdiskusi, memilih dan menandai proyek secara bersama, dan ini akan membantu kita untuk memilih proyek yang benar-benar serius untuk dikembangkan ya, dan bukan proyek abal-abal gitu ya. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, gunakan uang yang aman agar kalian gak nangis di pojokan. Oke, di sini kita kutip dari aplikasi Dex Cleaner, dan kita bisa lihat untuk transaksi dari PLQ Network dengan pasangan Osmo itu sekitar 413 transaksi dengan detail pembelian sekitar 181, dan untuk penjualan itu ada sekitar 232 address ya. Dan untuk volume perdagangan itu sekitar 23K atau 23.000 US dollar, dan untuk volume penjualan itu lebih tinggi, dan di sini kita bisa lihat ya. Untuk volume pembelian ada 11.000, dan untuk volume penjualan itu ada sekitar 12.000. Nah, di sini dari market 165, dan untuk bayarnya itu sekitar 80 orang atau 80 user, dan untuk sellernya itu sekitar 111 seller ya, atau 111 penjual gitu. Nah, di sini untuk likuiditas atau yang dimasukkan ke likuiditas gitu ya. Dan untuk koin dari PLQ itu sekitar 69.000 lebih, dan totalnya sekitar 32.000 US dollar, dan untuk Osmonya itu sekitar 32.266.000, dan total dari token Osmo dengan US dollarnya itu ada sekitar 32.000 US dollar. Jadi seimbang ya untuk likuiditasnya. Nah, di sini untuk chartnya kita bisa lihat di sini. Untuk MACD-nya mungkin dia masih akan mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat di bagian ini untuk MACD dan RSI-nya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini untuk MA cross-nya telah terjadi persilangan itu 2 kali. Yang pertama itu di bagian ini yang ada tanda tambahnya, dan di bagian ini ya. Nah, untuk historinya dari charts PlanQ dalam waktu 1 jam ya. Di sini kita bisa lihat untuk historinya dari PlanQ, jika garis yang warna merah itu di bawah garis yang warna biru, artinya si koin PlanQ ini akan mengalami kenaikan guys. Nah, kalau kita lihat charts terakhirnya di sini, untuk garis yang warna merah itu masih berada di bawah garis yang warna biru. Nah, artinya nanti kalau misalkan tidak terjadi persilangan di bagian MA cross-nya, kemungkinan si PlanQ ini masih akan mengalami kenaikan. Dan saya berharap di akhir bulan Januari ini si PlanQ Network ini bisa menyentuh di harga $1, karena baru berapa hari ya, sekitar kurang lebih sekitar 3 hari PlanQ Network dirilis pada harga 0,14 US dollar. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian si PlanQ Network ini meningkat sekitar 0,2 dan turun, lalu meningkat lagi, dan hingga saat ini itu di harga tertingginya di 0,5 sampai ke 0,6 ya. Nah, di bagian ini sekitar 0,59-an ya di sini. Nah, di sini. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi. Jadi cukup sekian dulu, dan jika ada update terbaru kita update di next video guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.